Kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah akibat dugaan korupsi yang dilakukan Direktur Utama atau Dirut PT Waskita Karya Persero Tbk, Destiawan Suarjono. Destiawan Suarjono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia. Sebelumnya, penetapan Destiawan sebagai tersangka kasus korupsi telah dilakukan sejak Kamis 27 April 2023. Destiawan ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast Tbk. Ketut menjelaskan Destiawan berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing atau SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka. Destiawan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Manajemen Waskita Karya menyatakan perseroan menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung. Perusahaan pelat merah ini memastikan kasus korupsi ini tidak berdampak secara signifikan pada kegiatan perseroan baik secara operasional maupun keuangan. Perseroan menyebut akan tetap menjalankan seluruh program dan strategi sesuai dengan target. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir buka suara atas kasus dugaan korupsi Dirut PT Waskita Karya Persero Tbk, Destiawan Suarjono. Dia juga mengatakan peristiwa ini sepatutnya menjadi peringatan kepada perusahaan BUMN lainnya untuk bekerja secara transparan dan profesional sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan. Diketahui kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP dalam kasus ini sebesar. Selain itu, dalam kasus ini penyidik juga melakukan penyitaan terhadap aset tanah, bangunan, dan uang antara lain uang sejumlah 96 miliar, satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 744 meter persegi yang terletak di Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 3.123 meter persegi yang terletak di Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 421 meter persegi yang terletak di Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 719 meter persegi yang terletak di Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 130 meter persegi yang terletak di Jalan SMA 64, Gang Bainun, RT 005, RW 002, nomor 18 di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dalam perkara ini terdapat 8 orang tersangka, diantaranya
1. Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016 sampai 2020, Agus Wantoro. Kedua, General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016 sampai dengan Agustus 2020, Agus Prihatmono. 3. Staf ahli pemasaran atau ekspert PT Waskita Beton Precast, Beni Prastowo. Keempat, pensiunan karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk, Anu Grianto. 5. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaini. Keenam, pensiunan karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast, KJH. 7. Mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Gatot Subana. Ke-8, Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri atau AJM berinisial HA,